Bagi yang tidak mengerti, tanaman ini mungkin terlihat seperti tanaman yang tidak berguna karena tidak ada bagian dari tanaman ini yang dapat menghasilkan bahan makanan. Tapi di negara-negara Afrika seperti Tanzania, tanaman ini adalah sumber kehidupan utama bagi jutaan orang di sana. Tanaman ini disebut sisal. Mereka adalah tanaman bernilai ratusan juta dolar yang ditanam di 3 benua dan dipanen untuk diambil daunnya yang menghasilkan serat dan dapat digunakan untuk membuat plastik, tekstil, dan kertas. Produksi sisal sedang mengalami kebangkitan kembali di Tanzania, yang kini menempatkan mereka sebagai penghasil sisal terbesar kedua di belakang Brasil. Sisal beradaptasi dengan baik pada lingkungan yang panas dan kering, dan dapat tumbuh di tanah yang mungkin tidak berguna untuk pertanian. Awalnya, sisal hanya dipanen untuk membuat benang dan tali. Namun penggunaannya telah meluas, di mana sisal kini telah diintegrasikan ke dalam industri tekstil, digunakan dalam bahan konstruksi, dan menggantikan fiberglass di industri otomotif. Ketika nilai sisal naik, begitu pula potensi ekonomi Tanzania. Karena ada banyak lapangan kerja tersedia, ada banyak peluang usaha, ada banyak lahan pertanian yang mati suri dapat dihidupkan, dan lain sebagainya. Terkhusus bagi petani kecil di Tanzania, sisal adalah penyelamat keluarga. Sejak pertumbuhan industri sisal kembali bergairah pada tahun 2012, banyak lahan-lahan pertanian yang sebelumnya tidak subur dan kekeringan kini dapat kembali dimanfaatkan dan menjadi lahan produktif. Industri sisal Tanzania sebenarnya adalah usaha pertanian tertua yang terorganisir secara komersial dan salah satu industri pertanian yang bertahan paling lama di negara ini. Pada tahun 1893, agronomis Jerman Dr. Richard Hindorf memperkenalkan sisal ke dalam koloni Jerman yang dahulu disebut Tanganyika. Hari ini dikenal sebagai Tanzania. Tumbuhan yang memiliki nama Agave sisalana ini dibawa ke Tanganyika dari Yucatan, Meksiko. Awalnya, ada sekitar 60 pabrik yang beroperasi secara komersial untuk memulai industri ini. Iklim negara yang hangat dan semi kering sangat cocok untuk sisal dan produksinya tumbuh secara eksponensial. Serat tanaman ini awalnya digunakan dalam produksi tali untuk armada angkatan laut Jerman dan karung untuk mengekspor produk pertanian lainnya dari koloni. Pasca Perang Dunia I, Tanganyika jatuh di bawah kekuasaan Inggris. Dan Inggris terus mengembangkan industri sisal di sana. Pemerintah Inggris kemudian mengalokasikan lebih banyak tanah untuk produksi sisal, yang pada akhirnya menarik banyak mantan perwira Inggris untuk menanam sisal di sepanjang perbatasan utara negara itu. Saat merdeka pada tahun 1961, Tanganyika adalah pemimpin dunia dalam produksi sisal. Lebih dari 200.000 ton serat sisal diproduksi setiap tahun dan mempekerjakan lebih dari 1 juta orang. Hasil panen tersebut merupakan penghasil devisa negara tertinggi dan disebut sebagai emas hijau Afrika. Setelah berganti nama menjadi United Republic of Tanzania, produksi sisal dalam negeri mencapai puncaknya pada tahun 1964 dengan sekitar 250.000 ton produksi dari berbagai daerah di seluruh negeri seperti Tanga, Morogoro, Arusha, Mwanza, dan Shinyanga. Pada tahun 1967, setelah deklarasi Arusha, sebagian besar perkebunan sisal dinasionalisasi oleh pemerintah. Ini memulai kejatuhan industri sisal karena birokrasi, sentralisasi yang berlebihan, dan kurangnya pengalaman yang menyebabkan produksi turun dengan cepat. Selain itu, dengan semakin populernya serat sintetis, juga berperan besar dalam menurunkan harga dunia untuk sisal dan mengakibatkan banyak pabrik harus tutup. Produksi sisal turun dari 250.000 ton pada tahun 1964 menjadi hanya 32.000 ton pada tahun 1985. Periode tahun 80-an, 90-an, sampai 2000-an adalah masa-masa terburuk dalam industri sisal Tanzania. Dengan landscape ekonomi yang berubah di Tanzania, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Industri Sisal tahun 1997 yang memungkinkan privatisasi pabrik milik pemerintah. Produksi sisal sejak saat itu mengalami sedikit perbaikan, namun tidak ada terobosan baru dalam produksi.
Hingga pada periode 2008 sampai 2012, saat dunia mulai mengampanyekan penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan, industri sisal mulai kembali bergairah dan terus stabil hingga sekarang. Meskipun begitu, menurut pemerintah, produksi sisal di Tanzania masih sangat rendah dibandingkan dengan potensi yang mungkin didapat. Di era modern ini, rata-rata produksi tahunan hanya sekitar 40.000 ton serat bersih, dengan rata-rata petani kecil hanya menghasilkan kurang dari 1 ton serat bersih per hektar. Untuk itu, berbagai program pengembangan sisal mulai digencarkan, seperti pemerintah Tanzania mengumumkan akan mengaudit semua perkebunan sisal dengan maksud untuk mengidentifikasi area yang belum dikembangkan. Kemudian, area itu akan diberikan kepada petani untuk dibangun kembali. Setidaknya, sampai tahun 2025 direncanakan akan ada 40.000 hektar lahan produksi baru guna mencapai target yang diinginkan. Diketahui bahwa hanya 2,5% dari bagian tanaman sisal yang diambil untuk serat. Sisa limbahnya biasanya hanya dimanfaatkan sebagai bahan pupuk organik untuk dikembalikan lagi ke ladang. Maka dari itu, beberapa pabrik mulai meningkatkan nilai dari limbah sisal untuk dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Beberapa pabrik sudah mulai membangun pembangkit listrik tenaga biogas limbah sisal. Ini membantu menyediakan energi untuk pembangunan pedesaan dan mengurangi beban negara dari pembelian bahan bakar minyak. Berikut adalah rantai produksi sisal dari ladang hingga ke pabrik.